Sebelum lulus Tipram, aku pernah kerja di Taichan Bagor, guys. Pernah tahu kan Taichan Bagor, yang di Kledokan, tempat sate Oh, Taichan. Terus habis itu aku coba ngelamar di VATS untuk apa sih namanya, call center Bukalapak. Jadi aku sempat kerja di Bukalapak selama 2 bulan. Sampai akhirnya aku berangkat ke oh, sini. oh, sempat kerja di Bukalapak 2 bulan ya waktu itu ya. Iya, iya. Oke, 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 siap. Eh, kok bisa sampai sana gimana sih ceritanya? Penasaran banget karena waktu itu aku juga tiba-tiba tahu kamu sudah sampai di sana ya, sama teman-teman ya kira-kira waktu itu ya. Gimana kok cepet banget Iya. sampai sananya gitu? Ya guys, jadi sebenarnya aku udah coba daftar dari bulan Oktober, November, Desember gitu kan. Tahun berapa ya itu? Tapi emang tahun 2018 ya, Oke. akhir-akhir tahun. Akhir tahun kita coba kirim-kirim CV dan memang waktu itu agak susah ya guys dan belum keterima juga. Nah, buat kalian nih, misalnya kalian mau ke sini, ada beberapa cara yang bisa kalian pakai. Misalnya nih yang pertama, kalian bisa daftar sendiri. Yang kedua, kalian bisa, misalnya kalian punya teman yang ex luar negeri yang pernah kerja di Middle East juga, kalian boleh tanya-tanya caranya gimana. Jadi kalian bisa dibantu gitu. Terus yang ketiga bisa lewat agen juga. Nah, kalau aku pribadi itu aku lewat agen yang punya itu adalah temennya kita juga. Jadi memang waktu itu karena kita udah ngerasa susah juga dan akhirnya aku mau balik ke Kalimantan tapi akhirnya aku keterima gitu. Oh, akhirnya Dan nggak kalau jadi pulang jadi kampung ya? akhirnya nggak jadi pulang kampung. Akhirnya nerusin kerja di sana Mei berarti ya? Ya, akhirnya aku ke sini dan guys, aku mau kasih tahu ke kalian. Kan ini banyak banget ya pengalaman kita di Indo waktu misalnya nih kita kerja di hotel di Indonesia. Aku nggak tahu sih, cuma ini pengalaman aku aja. Ketika aku masuk ke dunia perhotelan itu, kayak orang-orangnya kan kebanyakan cuek ya. Mungkin nggak semua, tapi ini pengalaman aku orangnya cuek. Terus kadang kalau misalnya kita casual gitu, kita kayak bingung kita harus ngapain. Apalagi yang anak-anak S1 ya, pasti nggak punya pengalaman apa-apa tuh tentang servis. Megang tray aja pasti nggak bisa ya, susah gitu. Benar-benar. Nah, tapi guys, ketika kalian kesini, kalian tuh benar-benar diajarin. Bahkan manajernya turun tangan buat ngajarin kita bikin kopi, bikin cappuccino, bikin pokoknya tentang kopi lah ya. Jadi kayak barista gitu. Terus sebelum kita kerja, kita bakal di training dulu nih sama mereka dan mereka tuh ramah banget, mereka orang yang welcome banget. Pokoknya hospitality-nya dapet banget, bener-bener dipraktekin. Itu sih salah satu ini ya, kayak benefitnya kalau kalian kesini. Jadi kalian nggak bingung nih, nggak bingung karena bener-bener kalian tuh diterima banget, welcome-nya bagus banget gitu. Terus kita tuh benar-benar diarahkan, kita harus kayak gini, kita diajarin semuanya. Jadi nggak dilepas gitu aja. Dan kita nggak bakal dicuekin kalau di sini. Oh, oke, siap, siap. Gitu sih, makanya Ini aku jawab bisa kayak aku seneng jawab banget. Gimana Mei, nih? ini ada pertanyaan pertanyaan ya dari Karlin. Iya. Heeh. Gimana di sana kondisi perhotelannya kena dampak corona nggak? Oh iya pasti ya, pasti pasti semuanya kena dampak. Banyak beberapa hotel yang tutup, banyak yang tutup. Terus untuk karyawannya juga banyak yang diterminate. Tapi puji Tuhannya sampai sekarang hotel aku masih tetap buka dan gak ada satupun yang diterminate teman-teman. Aku nggak tahu itu ajaib banget sih. Tapi kalau di sini walaupun mereka udah kerja lagi di sini, jadi cuma untuk sementara gitu. Karena memang nggak ada pemasukan. Tapi tetap mereka dikasih uang jajan gitu. Walaupun masih mereka nggak bisa pulang juga karena lockdown. Oh, oke, oke, Gitu oke. guys. Tapi kita udah mau buka Oke, bulan Juli tanggal 1.
open, semua restoran. Juli akan buka lagi berarti ya hotel di sana ya, Mi? Semua. Mm-mm. Restoran aku juga buka. Oh, oke oke oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dijawab dulu ya sebelum nanti ke apa? Tenggelam. Dari Marlina Sianipar tanya, kalau boleh Oh, tahu salary di Hotel Qatar itu berapa ya? oke, Kalau ini boleh ya tahu aja salary-nya ya. ya. Oke, ini aku kasih ininya aja ya. Pokoknya rata-ratanya gitu. Kalau sama tips semuanya itu total aku kasih perbedaan nih. Ada yang di restoran, ada yang di bar. Tergantung. Kalau misalnya di bar mungkin kamu bisa dapat em, up 7 ke atas. Tapi kalau misalnya masih di restoran levelnya itu tergantung nih. Makanya kita hospitality-nya harus sering-sering dipraktekin supaya tipsnya juga banyak ya guys. Jadi sekitar ya 5 6 7. Kamu bisa dapat 5 6 7. Untuk fresh graduate dan yang butuh pengalaman aku rasa ini worth it sih. 5 sampai 7 juta ya berarti ya per bulan ya. Ya, untuk yang restoran. Oke, siap siap siap. Ini ada pertanyaan lagi dari Leli. Tanya, kalau S1 bisa magang di hotel nggak? Oh, bisa banget dong, Dek. Ini aku contohnya loh. Benar benar. Teman-teman S1 aku cuman mau kasih tahu ya buat kalian ya, Dek. Dulu aku tuh berpikir kayak gini. Aku kan S1, otomatis aku tuh nggak akan punya pengalaman hotel. Jadi aku berpikir bagaimana caranya aku bisa punya pengalaman di hotel gitu. Sama kayak anak-anak D3 ya. Kita bisa magang atau yang masih SMA mungkin bisa masuk Stipram. Promosi sekalian ya. Ya, sebenarnya kampus kita tuh kalau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya benar-benar luar biasa sih. Betul betul betul. Channelnya Ambil sampai mana-mana positifnya ini aja. soalnya. Iya, benar. Jadi kalian bisa manfaatkan itu. Em, Mau tanya lagi ya. Apakah Iya, memang impian impian Ime itu nganu ya kerja di luar negeri atau gimana? sebenarnya sih aku tuh punya mimpi pengen banget gitu ya melihat eh luar negeri dan juga aku tuh pengen jalan-jalan. Aku tuh bener-bener pengen lihat dengan mata kepala aku sendiri gimana kehidupan di sana. Jadi aku pengen ngalamin secara langsung, pengen experience juga gitu. Jadi mumpung aku juga masih waktu itu baru lulus kuliah, aku masih fresh graduate dan memang mau cari pengalaman juga, ya udah aku kesini akhirnya. Gitu ya. Ke sana itu sendiri atau sama teman-teman ya, Mi? Aku sendirian guys, aku sendirian, bener-bener sendirian. Waktu itu Berarti, flightnya itu aku dari Jakarta, ah, Berangkat dari Jakarta, terus transit di Malaysia, terus baru deh dari Malaysia ke Doha. Jadi waktu aku di Malaysia itu sempat bingung guys, karena itu kan aku di terminal pokoknya yang beda gitu kan. Aku tanya nih sama security-nya, mereka pada nggak ngerti aku harus kemana gitu kan untuk flight Qatar karena ternyata aku harus pakai kereta lagi guys dari apa namanya dari terminal itu untuk penerbangan atau untuk ke tempat pesawat Qatar itu beda tempat pakai kereta kayak kereta masih cepat pindah. gitu Oh, oke ya oke. harus pindah. Berarti kira-kira sampai di Qatar berapa hari? 1 hari langsung sampai ya berarti ya waktu itu. Ya 1 hari sampai Em, waktu itu Kalau boleh tahu penerbangannya nih ya, itu sekitar 6 jam atau 8 jam kalau nggak 6 salah dari 6 jam ya. Malaysia.